Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desi Marcela Nada. Saya dari kelas D, Prodi PGSD semester 2, NIM 19224 11165. Di sini saya akan memperlihatkan tugas bahasa Indonesia, yaitu sebuah kesimpulan dari beberapa materi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi 4 sampai dengan materi yang ke-13. Itu saya sudah simpulkan dari materi 4 sampai dengan materi ke-13. Yang pertama, tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Yang kedua, diksi. Diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan suatu di hasil karya ilmiah tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuannya. Yang berikut, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaraannya. Yang berikut, unsur-unsur dalam kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri dari kalimat efektif yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Berikut ini dipaparkan beberapa ragam kesalahan penataan kalimat dan perbaikannya. Yang pertama, kalimat kontaminasi. Kedua, kalimat pleonastis. Ketiga, kalimat ambigu. Keempat, kalimat paralel. Dan kelima, kalimat tidak logis. Jenis kalimat menurut pengucapannya, yaitu yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Contoh, saya gembira sekali karena ayah, kata ayah karena kamu lulus ujian. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung yaitu kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Contoh, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Jenis kalimat menurut struktur gramatikal, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda, dan kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat dapat diperinci menjadi kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Semua jenis kalimat itu dapat disajikan dalam bentuk positif dan negatif. Dalam bahasa lisan, intonasi yang khas menjelaskan kapan kita berhadapan dengan salah satu jenis. Dalam bahasa tulisan, perbedaannya dijelaskan oleh macam-macam tanda baca. Paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas, atau
Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok tersebut. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah jenis tulisan yang memiliki karakteristik dan gaya tersendiri karena disusun dengan aturan-aturan yang ketat. Ciri dari karya ilmiah tersebut yaitu struktur sajian, komponen dan substansi, dan sikap penulis. Ada beberapa jenis karya ilmiah antara lain makalah, kertas kerja, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu dipakai untuk memberi nama suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Semua jenis karya ilmiah itu selalu menyajikan suatu hasil kegiatan penelitian tentang suatu pokok masalah berdasarkan data dan fakta di lapangan. Karya ilmiah seperti itu disusun berdasarkan metode ilmiah yang menyajikan satu topik secara sistematis dan dilengkapi dengan data dan fakta yang ada dan menggunakan bahasa yang khas. Jadi, tidak semua karya tulis bisa disebut sebagai karya ilmiah. Sekian dan terima kasih. Demikian tugas dari saya. Sekian dan terima kasih.